Tapi binatang tidak punya intelektual. Hanya manusia punya intelektual. Apa bedanya intelektual dan kepandaian? Beda sekali. Manusia bisa menghitung tidak? Bisa menghitung tidak? Bisa. Binatang tidak bisa. Mereka punya anak 7, diambil 2, mati 3, tidak tahu. Betul? Apa mereka tahu? Tidak. Binatang tidak punya intelektual. Maka itu sampai hari ini tidak ada kuda kursus matematika. Betul? Tidak ada sapi belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena tidak punya intelektual. Kita punya. Kita bisa menghitung, bisa belajar apa saja. Binatang tidak. Yang berikut. Binatang punya kepandaian, tapi tidak punya kreativitas. Kata kreativitas itu dari kata kreator, create, pencipta. Maka itu manusia bisa kreatif. Apa arti kata lain kreatif apa? Bisa mencipta, bisa macam-macam. Ya, kalau binatang kreatif, ya coba lihat, binatang itu pintar. Kalau saya lihat burung, saya tuh kagum sekali. Bayangkan ya, nggak punya tangan, hanya pakai paruhnya, bisa buat sarang seperti itu. Pernah coba tangan kita diikat ke belakang dua-dua, lalu pakai mulut kita, pakai rumput kering, pakai apa kita membuat sarang? Tidak bisa. Nah, mereka pintar. Kita nggak bisa buat sarang. Tapi binatang tidak pernah sarang burungnya itu kreatif. Di model gaya ini, gaya itu. Ada tidak? Tidak ada. Sama semua. Kita lihat bebek bisa berenang. Betul? Tapi bebek nggak bisa kreatif berenangnya. Ada yang kayak punggung, nanti kayak kuku, begitu. Ada nggak bebek berenang begitu? Tidak ada. Hanya manusia yang bisa. Karena kreatif. Kenapa kita bisa kreatif? Karena ada roh Tuhan dalam diri kita. Bisa menciptakan apa saja. Yang lebih hebat lagi. Ternyata yang membuat kita bisa tertawa, itu bukan jiwa kita, tapi roh kita. Binatang apapun tidak ada yang bisa tertawa. Mereka bisa senang. Mereka bisa gembira. Tapi tertawa tidak. Pernah mikir tidak itu? Kok binatang gak bisa tertawa? Anjing bisa gembira. Ketika kita datang, kalau kita sayang dia, wah dia lompat-lompat. Tapi gak ada anjing. Hehehe, gitu gak ada. Betul? Tidak ada. Mereka bisa gembira. Nah, semua binatang bisa senang. Burung bisa senang, terbang sana, berkicau. Tapi gak ada yang tertawa. Roh itu yang membuat bisa tertawa. Nah, sebetulnya yang disebut identitas kepribadian yang namanya manusia, itu roh itu tadi. Sama seperti jam tangan. Kalau saudara punya jam tangan, yang disebut jam tangannya itu bukan yang di luar sini. Coba keluarkan mesinnya, dia jadi apa? Mati. Tidak bisa apa-apa. Mobil juga begitu. Ada mobil bagus, Mercedes misalnya, tapi nggak ada mesinnya. Dia bukan mobil, badannya saja. Nah, waktu manusia mati, itu orangnya nggak di situ. Rohnya sudah pergi. Yang sisa cuma tubuhnya saja. Dan ini bisa rusak, betul tidak? Nah, sekarang kita tahu. Yang baru tadi datang, kita lagi membaca surat Yohanes yang ketiga ayat 2. Ya, surat Yohanes 3 ayat yang kedua. Nah, mengapa binatang tidak bisa berdosa? Mengapa kita yang bisa berdosa? Sebab yang bisa berdosa itu roh. Memilih yang mana? Karena binatang tidak bisa memilih. Maka itu ajak anjing ke Lucky, tanyain, kamu mau beli apa? Bisa milih gak? Ya bisa. Manusia bisa jatuh dalam dosa karena kita bisa pilih. Nah, di sini yang seringkali terjadi kerusakan dalam diri kita ketika kita memilih yang salah. Binatang tidak bisa berdosa karena gak bisa milih. Maka itu kita tidak pernah ketemu ada kuda patah hati,
Atau nanti ada sapi bunuh diri. Tidak ada. Loh, betul tidak? Kita tidak pernah ketemu anjing kecewa gitu. Nanti babi putus asa. Tidak ada. Karena mereka tidak punya roh. Dan mereka tidak bisa memilih. Kita yang bisa memilih. Maka itu bisa banyak masalah dalam kehidupan kita. Binatang tidak punya banyak masalah. Sebab mereka diciptakan hanya untuk makan, tidur, beranak, dipotong. Jadi gitu saja. Kalau kita tidak. Tuhan ciptakan kita dengan macam-macam ide. Betul? Kita punya macam-macam hal yang luar biasa. Kita bisa belajar bahasa Inggris. Kita bisa sekolah di negara mana. Bisa. Tapi binatang tidak. Nah itu roh kita. Sekarang dari 3 bagian ini, ternyata motornya itu jiwa yang ditengahi. Motornya itu jiwa. Tubuh kita dan roh kita akan jadi apa? Itu ditentukan oleh jiwa kita. Maka itu di ayat ini dikatakan, mana tadi? Ya, Yohanes ayat yang kedua, ya. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau jiwa kita baik-baik, tadi dalam jiwa ada berapa hal? Surat Yohanes yang ketiga. Jadi 3 Yohanes. Ya, sebelum Yudas persis. Sebelum Wahyu ya. Jadi pas ayat yang kedua kita baca. Tadi dalam jiwa ada berapa hal? Ya, ada berapa di dalam jiwa? 3. Apa saja? Bukan, yang di dalam jiwa. Jiwa itu punya 3. Pikiran. Betul? Orang bisa berpikir. 2, perasaan, emosinya. 3, apanya? Keinginannya, kemauannya. Nah, kalau kita sebagai manusia bisa mengendalikan yang 3 ini saja. Coba bayangkan. Kita ini sehat betul-betul. Kita ini gak akan salah dalam hidup. Kita ini akan tetap benar. Jadi sebagai manusia yang perlu kita kendalikan, ini cuma 3 ini saja. Pikiran. Binatang gak punya pikiran macam-macam. Binatang pikirannya cuma 1, makan. Dah itu saja, makan. Beranak, ya otomatis. Potong. Kalau kita bisa mikir macam-macam. Ayo kita duduk di sini. Pikiran kita bisa ke Amerika tidak? Kenapa bisa? Karena berpikir jauh, ada roh. Bisa ke Amerika, bisa ke Jakarta sekarang, bisa ke Jayapura, bisa kemana? Orangnya di sini. Betul? Pikirannya bisa jalan ke sana. Nah, maka itu tidak semua orang yang beribadah, ya. Tidak semua orang yang beribadah itu ada di gereja, walaupun tubuhnya di gereja. Maka itu saudara, mengapa banyak orang yang rajin beribadah, firman tidak masuk? Kenapa jawabannya? Karena pikirannya kemana-mana. Beronda. Nah, maka itu kuasai 3 hal ini. Kenapa kita bisa ingin mencuri? Kita ingin berzina, kita ingin berjudi, kita ingin mabuk, kita ingin apa-apa. Dari mana itu? Keinginan. Lagi sekali, mengapa firman ini berkata, jiwamu baik-baik saja? Karena ini pengendali kehidupan kita. Kapal yang besar. Apa kemudinya besar? Ayo. Kecil kemudinya. Nah, seperti itu hidup kita. Jiwa kita itu kemudi. Kapal besar itu mau dibawa kemana? Tergantung siapa pegang kemudi itu. Nah, begitu pula hidup kita. Siapa yang kita percayai mengendalikan hidup kita? Cuma ada 3 pilihan di dunia ini. 1 Tuhan, 2 setan, 3 kita sendiri. Aku kita, ego kita. Nah, maka itu tiap hari dalam hidup ini kita harus memikirkan. Pagi-pagi bangun langsung mikir, Tuhan, setan atau aku? Tuhan, setan atau aku? Tuhan, setan, aku? Tanya yang mana? Siapa ini ngatur? Yang pegang kemudi hidupku ini siapa?